Dewan Juri yang terhormat, moderator, dan juga hadirin sekalian, kami sangat setuju dengan mosi yang akan dibawakan pada pagi hari ini, yaitu negara seharusnya membatasi jumlah mahasiswa pada program studi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Poin yang pertama yaitu efisiensi anggaran negara dan orang tua. Kuliah membutuhkan biaya yang besar baik dari segi orang tua maupun dari pemerintah. Negara seharusnya membatasi jumlah mahasiswa pada program studi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Lulusan universitas atau fresh graduate secara umum tidak dapat langsung bekerja karena ada berbagai faktor. Lulusan ini bila tidak langsung bekerja hanya akan menghabiskan atau menyanyiakan sumber daya yang diberikan baik melalui orang tua maupun pemerintah yang memberikan subsidi maupun beasiswa kepada para lulusan saat mereka masih kuliah. Dapat dilihat dari data bahwa APBN negara kita sebesar 20% dipergunakan untuk fungsi pendidikan, di mana sebagian dari anggaran ini sudah dipastikan mengalir ke perguruan tinggi negeri atau PTN dalam bentuk Badan Operasional Perguruan Tinggi Negeri atau BOPTN, yang juga subsidi kuota mahasiswa seperti KIP kuliah. Namun, bila negara terus mensubsidi prodi-prodi yang jenuh dan lulusannya malah tidak bekerja, maka hal ini dapat menyanyiakan uang rakyat. Dapat dilihat juga dari beban UKT atau uang kuliah tunggal yang harus dibayar oleh orang tua, di mana UKT bisa mencapai jutaan bahkan puluhan juta per semester. Namun bila sekali lagi ditekankan, jika lulusan tidak langsung bekerja, maka dapat dilihat seberat apa dan betapa sia-sianya biaya pendidikan tersebut. Poin yang kedua yaitu meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, yaitu dengan membatasi prodi yang jenuh, kampus bisa mengalihfungsikan fokus dan anggaran mereka untuk memperbarui fasilitas, riset dan kurikulum dari prodi yang memang dibutuhkan oleh pasar kerja, sehingga lulusannya lebih kompetitif. Dapat dilihat dari data BPS bahwa jumlah pengangguran lulusan universitas menembus angka 1,01 juta orang. Dapat kita lihat bahwa ini bukan lagi sekedar masalah individu yang malas mencari kerja, melainkan ini adalah kegagalan sistematik atau structural flaw di mana mutu dan output prodi yang disediakan perguruan tinggi tidak relevan dengan kebutuhan industri. Bila anggaran yang ditetapkan untuk prodi yang jenuh dan dialihfungsikan ke prodi yang lebih sepi dan lebih dibutuhkan, akan sangat membantu pengalihfungsian ini dapat membangun fasilitas riset dan juga kurikulum yang dapat menghasilkan lulusan yang memang profesional, ahli, dan mampu di bidangnya. Mereka tidak hanya mampu bersaing di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Tidak hanya itu, Indonesia membutuhkan lompatan teknologi dan industri untuk menjadi negara maju. Pengalihfungsian dana ini akan memaksa terciptanya suplai talenta di bidang STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Math, yang selama ini kekurangan dana dan fasilitas, sehingga pengalihfungsian anggaran dapat mempercepat kemandirian industri nasional. Oleh karena itu, maka dapat sangat dipastikan bahwa tidak hanya pendidikan, namun juga lapangan pekerjaan akan lebih merata. Ini membuktikan bahwa prodi-prodi tersebut harus dibatasi karena pasar kerja yang tidak membutuhkannya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, dari dua poin yang saya sampaikan, bahwa mosi hari ini tidak boleh dilihat sebagai tindakan dari penebangan ilmu pengetahuan, melainkan sebuah langkah strategis dalam peningkatan mutu pendidikan secara linear. Secara ekonomi, kebijakan ini menyetop misalokasi anggaran publik, yaitu subsidi negara dan investasi pribadi uang orang tua, agar hal ini tidak terbuang sia-sia pada prodi yang memicu underemployment atau pengangguran intelektual. Secara bersamaan, sisa anggaran yang berhasil dihemat tersebut dapat dialihfungsikan ke pasar atau di pasar kerja yang lebih membutuhkannya, sehingga tidak hanya menyelesaikan masalah pengangguran, namun juga memajukan negara. Terima kasih.